Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Siti Julaiha HNB, nomor induk mahasiswa 2902150002 dari program studi akuntansi A, dosen pengampu Ibu Fitrah Mulyanti MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi negara dan konstitusi. Negara Negara adalah suatu organisasi kekuasaan dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia. Selanjutnya, unsur pembentukan negara terbagi menjadi dua bagian, satu konstitusi, dua deklaratif. Konstitusi terbagi menjadi tiga bagian, yaitu wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat. Kemudian deklaratif terbagi menjadi empat bagian, yaitu tujuan negara, konstitusi, pengakuan dari negara lain, dan masuk dalam PBB. Sifat-sifat negara terbagi menjadi tiga bagian, satu memaksa, dua memonopoli, tiga mencakup semua. Memaksa adalah agar peraturan perundang-undangan ditaati dan penerbitan dalam masyarakat tercapai. Yang kedua, memonopoli, yaitu menetapkan tujuan bersama masyarakat, melarang sesuatu yang bertentangan, dan menganjurkan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat. Yang ketiga, mencakup semua, yaitu semua peraturan dan kebijakan negara berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Kemudian fungsi negara. 1. Pertahanan dan keamanan, yaitu negara melindungi rakyat, wilayah, dan pemerintah dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Yang kedua, pengaturan dan ketertiban, yaitu membuat undang-undang peraturan pemerintah. Yang ketiga, kesejahteraan dan kemakmuran, yaitu mengeksplorasi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kesejahteraan dan kemakmuran. Yang keempat, keadilan menurut hak dan kewajiban, yaitu menciptakan dan menegakkan hukum dengan tegas dan tanpa pilih kasih. Lima, tujuan negara. 1. Teori kekuasaan. Menurut Sangyang, memperoleh kekuasaan yang sebesar-besarnya dengan cara menjadikan rakyatnya miskin, lemah, dan bodoh. Kemudian menurut Dante Alighieri dalam teori perdamaian dunia, yaitu menciptakan perdamaian dunia yang dapat dicapai apabila seluruh negara berada dalam suatu kerajaan dunia atau imperium dengan undang-undang yang seragam bagi semua negara. Yang ketiga, teori jaminan hak dan kebebasan, yaitu hak dan kebebasan warga negara terjamin di dalam negara, harus dibentuk peraturan berdasarkan atas undang-undang. Kemudian, konstitusi. Apa itu konstitusi? Konstitusi secara umum adalah asas-asas dasar serta hukum suatu bangsa, negara atau kelompok sosial, di mana yang menentukan kekuasaan, tugas pemerintah dan menjamin hak-hak tertentu bagi warganya. Bagi sebuah negara, konstitusi merupakan kumpulan doktrin serta praktik yang membentuk prinsip pengorganisasian fundamental. Kemudian, konstitusi menurut Bolingbroke, yaitu adalah sekumpulan kaidah-kaidah hukum, institusi-institusi, dan kebiasaan-kebiasaan yang diambil dari asas penalaran tertentu serta berisikan sistem umum atas dasar nama masyarakat itu sepakat atau setuju untuk diperintah. Delapan, fungsi konstitusi. Menurut C.F. Strong, pada prinsipnya, fungsi konstitusi adalah untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Sembilan, tujuan konstitusi.
Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa, sehingga tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat banyak. Yang kedua, konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Artinya, memberikan pelindungan terhadap HAM. Dengan adanya konstitusi, maka setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati HAM dan berhak mendapat perlindungan haknya. Yang ketiga, konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Menurut C. Armstrong, jenis konstitusi terbagi menjadi dua bagian. Satu, konstitusi tertulis. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis atau konvensi. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara, beserta aturan dasar lainnya yang mengatur kehidupan suatu bangsa di dalam hukum negara tersebut. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis atau konvensi, yaitu konstitusi berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul. Syarat-syarat konvensi antara lain adalah diakui dan dipergunakan secara berulang-ulang dalam praktik penyelenggaraan sebuah negara. Kemudian tidak bertentangan dengan konstitusi tertulis dan memperhatikan pelaksanaan konstitusi tertulis. Sekian presentasi materi negara dan konstitusi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.